Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amanda, mahasiswi dari Universitas Hasanuddin dengan NIM 1 H0512511071 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi statistika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait hubungan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Jadi nanti di sini kita akan mengetahui apakah nanti ada hubungan antara jam tidur dengan tingkat konsentrasi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Baik, langsung saja kita memasuki di bagian abstrak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jam tidur dengan tingkat konsentrasi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Jadi, pada penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif korelasi dengan mengambil 63 responden yang mengisi anket daring. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan hasil persamaan Y topi sama dengan 3,30 ditambah 0,06 X dan nilai koefisien determinasinya yang disimbolkan eh, R besar pangkat 2 sama dengan 0,0043. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara jam tidur dan konsentrasi ini sangat lemah dan tidak signifikan. Artinya, lamanya tidur itu tidak secara langsung memengaruhi tingkat konsentrasi pada mahasiswa. Kemungkinan karena adanya faktor lain seperti stres, pola makan, dan lingkungan belajar yang turut memengaruhi hasil ini. Nah, meskipun jam tidur tidak menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap konsentrasi mahasiswa, penelitian ini menekankan pentingnya kualitas tidur dan faktor lain seperti stres, pola makan, dan lingkungan belajar yang diduga lebih memengaruhi tingkat fokus pada mahasiswa. Baik, selanjutnya kita memasuki latar belakang atau pendahuluan. Jadi, tidur ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk menjaga kesetimbangan fisiologis dan psikologis. Nah, tidur yang cukup memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan otak, meningkatkan daya ingat, memperkuat sistem umum, dan mendukung kemampuan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, sebaliknya, jika kita kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan mental, penurunan fokus, gangguan mood, serta penurunan kemampuan berpikir logis. Jadi, bagi mahasiswa, tidur merupakan faktor penting yang seringkali diabaikan karena mungkin padatnya aktivitas akademik dan non-akademik, tuntutan tugas, kegiatan organisasi, hingga kebiasaan penggunaan media sosial atau menonton hiburan digital di malam hari yang membuat durasi tidur kita berkurang secara signifikan. Nah, hal ini mengakibatkan banyak mahasiswa mengalami kelelahan di pagi hari, kehilangan semangat belajar, dan kesulitan mempertahankan konsentrasi selama perkuliahan. Nah, fenomena ini juga banyak terjadi di Universitas Hasanuddin, sehingga saya perlu meneliti lebih dalam pengaruhnya terhadap konsentrasi belajar. Nah, konsentrasi belajar sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memastikan perhatian terhadap suatu kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu. Menurut Slameto pada tahun 2010, konsentrasi belajar dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, lingkungan, dan kebiasaan hidup termasuk pola tidur. Sedangkan menurut Guiton dan Hall pada tahun 2016 yang menjelaskan bahwa tidur yang cukup itu membantu meningkatkan daya ingat, memperkuat proses konsolidasi memori, dan memulihkan kemampuan otak dalam berpikir kritis. Namun, lamanya waktu tidur belum tentu menjamin kualitas tidurnya. Mahasiswa yang tidur lebih lama belum tentu memiliki kualitas tidur yang baik apabila sering terbangun di malam hari, mengalami stres akademik,
atau tidak memiliki jadwal tidur yang teratur. Artinya, faktor kuantitas tidurnya tidak bisa dipisahkan dari kualitasnya dalam mengaruhi tingkat konsentrasi belajar. Penelitian-penelitian terdahulu juga mengatakan dari Putri dan Arifin pada tahun 2021 yang mengemukakan bahwa mahasiswa dengan durasi tidur lebih panjang cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tidur yang diperolehnya. Sebaliknya, Rahman 2022 menegaskan bahwa durasi tidur yang panjang tanpa disertai kualitas tidur yang baik tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap performa akademik mahasiswa. Nah, hasil penelitian lain oleh Wulandari 2020 juga menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pola tidur tidak teratur cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan uh, fokus, terutama pada kegiatan belajar di pagi hari. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara lamanya waktu tidur dan tingkat konsentrasi tidak selalu linear, melainkan dipengaruhi oleh banyak variabel lain seperti tingkat stres, gaya hidup, dan kebiasaan penggunaan teknologi digital sebelum tidur. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini saya lakukan agar yang pertama, saya ingin mengetahui hubungan antara rata-rata jam tidur dan tingkat konsentrasi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Terus yang kedua, saya ingin menjelaskan faktor lain yang turut berpengaruh seperti stres, pola belajar, dan penggunaan gawai. Yang ketiga, saya ingin memberikan gambaran ilmiah tentang pentingnya kesetimbangan antara aktivitas akademik dan istirahat. Terus yang terakhir, hasil penelitian ini saya harapkan bisa menjadi acuan mahasiswa dalam mengatur waktu belajar dan tidur, serta bahan pertimbangan universitas untuk meningkatkan kesejahteraan belajar. Baik, langsung saja kita memasuki metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu jam tidur sebagai variabel X-nya dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa sebagai variabel Y-nya. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan regresi linear sederhana, di mana analisis ini difokuskan untuk menentukan seberapa besar perubahan pada tingkat konsentrasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh perbedaan durasi waktu. Nah, selanjutnya populasi yang saya ambil yaitu mahasiswa Universitas Hasanuddin yang aktif pada semester berjalan. Nah, populasi tersebut saya pilih dengan mengambil sampel sebanyak 63 mahasiswa yang dipilih secara acak dari beberapa fakultas yang berbeda. Sehingga hasil penelitian ini dapat mewakili kondisi umum mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, instrumen penelitian yang digunakan berupa angket daring yang disusun dalam format Google Form dan saya sebarkan melalui media sosial, khususnya melalui grup dan pesan pribadi di aplikasi WhatsApp. Instrumen ini terdiri antara dua bagian utama, yaitu yang pertama variabel jam tidur sebagai variabel X-nya dan variabel tingkat konsentrasi belajar sebagai variabel Y-nya, di mana saya mengukur menggunakan skala Likert 1-5 dengan kategori 1 itu sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 itu sangat tinggi. Nah, sebelum angket digunakan secara luas, saya melakukan uji coba instrumen secara terbatas pada sejumlah kecil responden untuk memastikan bahwa pertanyaannya mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Nah, data yang terkumpul dari angket kemudian saya ekspor ke Microsoft Excel untuk melakukan analisis statistik. Nah, proses analisis datanya itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, saya melakukan tahapan analisis statistik deskriptif yang mencakup
perhitungan nilai mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel. Terus yang kedua, analisis korelasi person. Ini saya gunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi belajar. Nilai R-nya itu berkisar antara 1 sampai +1. Dengan tanda positif menunjukkan hubungannya searah. Kalau negatif menunjukkan hubungannya itu berlawanan arah. Terus yang ketiga, analisis regresi linear sederhana yang saya gunakan untuk memperoleh persamaan regresi yang menggambarkan hubungan matematis antara variabel X dan Y, serta menghitung nilai koefisien determinasi yang disebutkan dengan R besar pangkat 2 untuk melihat seberapa besar variasi konsentrasi antara yang dapat dijelaskan oleh jam tidur tersebut. Terus yang terakhir, saya membuat grafik scatter plot yang saya lakukan untuk menampilkan hubungan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi dalam bentuk visual. Nah, seluruh proses ini saya lakukan menggunakan perangkat yang namanya Microsoft Excel 2019 dengan hasil berupa persamaan regresi, nilai korelasi person, nilai RPK2, dan grafik hubungan scatter plot. Selanjutnya kita langsung saja memasuki hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil statistik deskriptif. Jadi, analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal tentang kondisi data yang diperoleh dari 62 responden mahasiswa universitas tersebut. Nah, coba kita perhatikan pada tabel ini. Tabel ini merupakan statistik deskriptif jam tidur dan konsentrasi mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, berdasarkan tabel tersebut, rata-rata jam tidur ini rata-rata jam tidur mahasiswa adalah 5,03 jam per hari dengan mediannya yaitu 5 jam. Nilai media yang sama dengan nilai mediannya menunjukkan bahwa distribusi data yang cukup seimbang. Artinya sebagian besar mahasiswa memiliki waktu tidur di sekitar 5 jam per hari per malam, namun standar deviasinya sebesar 2,11 jam yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antar responden. Maksudnya di sini responden ini menunjukkan ada perbedaan terkait jam tidur dan konsentrasinya. Nah, hal ini berarti ada sebagian mahasiswa yang tidur sangat sedikit, sekitar 1-3 jam, dan ada pula yang tidur cukup lama, yaitu 8-12 jam. Nah, sementara itu, untuk variabel konsentrasi belajar diperoleh rata-ratanya 3,44 dan mediannya 3,5. Artinya apa? Sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat konsentrasi pada kategori sedang hingga tinggi. Nilai standar deviasinya kita bisa lihat di sini sebesar 0,90 yang menunjukkan bahwa variasi konsentrasi antara mahasiswa relatif kecil, yang berarti kemampuan fokus mahasiswa cukup stabil meskipun jam tidurnya berbeda-beda. Nah, dengan kata lain, dari hasil deskriptif ini dapat dilihat bahwa perbedaan jam tidur antara mahasiswa itu cukup besar, tetapi tingkat konsentrasi mereka tidaklah terlalu jauh. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa lama tidur itu tidak secara langsung menentukan tinggi rendahnya konsentrasi belajar mahasiswa. Baik. Selanjutnya kita lihat hasil korelasi dan regresi linear sederhana. Nah, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi, kita melakukan analisis korelasi person. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi R-nya sebesar 0,06. Ini kita lihat yang ini, 0,06. Nilai ini termasuk kategori yang sangat lemah karena mendekati angka 0, meskipun arah hubungannya bersifat positif. Arah hubungan positif ini berarti bahwa semakin lama waktu tidur mahasiswa, cenderung semakin tinggi pula tingkat konsentrasinya. Tetapi karena nilainya sangat kecil, peningkatan tersebut tidak berarti secara statistik.
Nah, analisis dilanjutkan dengan regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jam tidur terhadap konsentrasi konsentrasi. Nah, persamaan regresinya kita gunakan yang ini, yaitu Y topi sama dengan 3,30 ditambah 0,06 X. Nah, persamaan ini dapat diartikan bahwa ketika jam tidur yang disimbolkan dengan X bertambah 1 jam, maka tingkat konsentrasinya akan meningkat sebesar 0,06 poin pada skala 1 hingga 5. Nah, selanjutnya nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R pangkat 2 sebesar 0,0043 yang menunjukkan bahwa hanya ada 0,43% perubahan tingkat konsentrasi yang dapat dijelaskan oleh lamanya jam tidur. Sisanya itu 99,57% konsentrasinya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini karena berdasarkan dengan pengisian dari responden yang dilakukan oleh uh, pertanyaan form yang saya share ke WA, mereka mengatakan bahwa mereka kurang konsentrasi itu juga apa ya, tergantung dengan cara dosen menjelaskan. Kadang juga mereka tidak konsentrasi karena banyaknya tugas atau kepikiran dengan hal lain, itu antara aktivitas-aktivitas di luar. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan gambar yang ini. Ini merupakan gambar hubungan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Nah, berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa titik data-datanya ini tersebar cukup acak dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, kita bisa melihat di sini titik-titiknya tersebar tersebar ya dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi garis regresi linearnya ini menunjukkan kemiringan negatif yang sangat kecil, yang berarti bahwa setiap penambahan 1 jam tidur hanya diikuti oleh penurunan tingkat konsentrasi sebesar 0,0213 poin. Nah, nilai yang sangat kecil dan tidak signifikan. Terus nilai koefisien determinasinya R pangkat 2 sama dengan 0,002 yang menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 0,2% variasi tingkat konsentrasi yang dapat dijelaskan oleh lamanya jam tidur. Nah, dengan kata lain, terdapat hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa faktor lain di luar jam tidur kemungkinan besar memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap konsentrasi seperti kualitas tidur, stres akademik, lingkungan belajar, serta kebiasaan penggunaan gawai sebelum tidur. Hasil ini itu sejalan dengan penelitian Rahman pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa durasi tidur yang panjang tidak menjamin peningkatan konsentrasi apabila kualitas tidur buruk. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki kualitas tidur baik meskipun dengan durasi sedang tetap mampu mempertahankan fokus dan performa akademik yang optimal. Nah, selain itu, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memiliki kebiasaan tidur di bawah standar ideal, yaitu 7 sampai 8 jam per malam. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi mengenai pentingnya manajemen waktu dan keseimbangan antara belajar dan istirahat untuk mendukung performa akademik yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian interpretasi hasil. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara lamanya waktu tidur dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dengan kata lain, banyak atau sedikitnya waktu tidur seseorang tidak secara langsung menentukan seberapa fokus dia saat belajar. Nah, hal ini bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama itu kualitas tidur lebih berperan dibandingkan dengan lamanya waktu tidur. Nah, seseorang mahasiswa yang tidur 5 jam namun dalam kondisi tidur nyenyak dan tanpa gangguan itu bisa memiliki konsentrasi yang sama dengan mahasiswa yang tidur 8 jam, tetapi tidurnya itu tidak berkualitas seperti kayak sering terbangun atau sering merasa cemas. Nah, terus
Faktor yang kedua, mahasiswa memiliki mekanisme adaptasi yang berbeda terhadap pola tidur mereka. Nah, misalnya ada mahasiswa yang memang terbiasa belajar pada malam hari, sehingga meskipun tidurnya sedikit, mereka tetap dapat mempertahankan fokusnya. Sebaliknya, ada pula mahasiswa yang memang butuh tidur untuk bisa fokus di pagi hari. Terus yang ketiga, ada faktor eksternal seperti stres, beban tugas, atau penggunaan gadget sebelum tidur juga sangat memengaruhi kualitas istirahat. Nah, banyak mahasiswa yang mengaku sulit tidur karena terlalu lama menatap layar ponsel, bermain media sosial, atau merasa cemas karena tugas menumpuk. Nah, kondisi ini berdampak pada terganggunya tidur meskipun durasinya panjang. Nah, hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman 2022 yang saya sebutkan tadi. Nah, menariknya, jika kita lihat dari data, nilai standar deviasi jam tidur eh, yaitu 2,11 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi konsentrasi yaitu 0,90 yang menunjukkan bahwa meskipun pola tidur mahasiswa ini sangat bervariasi, kemungkinan fokus mereka relatif stabil. Artinya, mahasiswa itu dapat mempertahankan konsentrasi meskipun waktu tidurnya kurang, mungkin karena telah menyesuaikan diri dengan rutinitas belajar tertentu. Nah, dalam konteks kehidupan kampus, hal ini bisa dijelaskan karena mahasiswa sering beradaptasi dengan jadwal kuliah dan tugas yang padat, sehingga memiliki toleransi terhadap rasa kantuk dan kelelahan. Jadi, mahasiswa ini sudah cukup terbiasa dengan kurangnya tidur karena kan uh, sudah melewati hari-hari sebelumnya begitu. Baik, selanjutnya kita memasuki kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, hubungan jam tidur dan konsentrasi ini sangat lemah dan tidak signifikan. Terus hanya ada kurang lebih dari 0,2 sampai 0,4% pengaruh dari durasi tidur terhadap konsentrasi pada mahasiswa. Nah, faktor utama yang memengaruhi konsentrasi yaitu yang pertama ada kualitas tidurnya, stres, kebiasaan belajar, dan gaya hidup pada mahasiswa. Terus yang terakhir, mahasiswa dengan waktu tidur kurang dari 7 jam itu masih dapat fokus jika kualitas tidurnya lebih baik. Saran dari saya untuk mahasiswa, eh, atur waktu tidur teratur dan hindari penggunaan gawai berlebihan. Untuk kampus mungkin perlu mengadakan edukasi manajemen waktu dan kesehatan mental. Dan untuk penelitian berikutnya saya sarankan menambah variabel kualitas tidur, stres, dan aktivitas fisik. Karena di sini saya hanya fokus terhadap jam tidur dan konsentrasi mahasiswa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.